Aduh, tangan gue. Aduh, panas ini hari ya? Ya, agak panas. Panas banget ini hari. Ya, pantas lo pakai kaos putih dan kayaknya belum setrika nih. Udah, numpuk. Lecek begini. Malu-maluin narasumber gue, aduh, istimewa lo nih hari. Siap. Alhamdulillah. Lo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan podcast kesayangan Anda, Sofa Panas dari Cilegon, Banten, dan tetap di studio kesayangan kita di Cilegon, Banten. Nah, kalau Anda lihat sedikit ke belakang nih ya, wah, ada merah putih. Ya, namanya bulan Agustus kan kita sebagai warga negara yang baik, cinta tanah air, cinta bangsa dan negara, ya saya kira kita harus memberikan satu apresiasi lah kepada merah putih yang sudah berkibar 70 tahun lebih ya. 70 tahun. 78 tahun ya. 78 tahun. Saya 72, nah 78. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya, 6 tahun. Saya 72 tahun ngerasa nggak ada puasnya nih. Yang 78 tahun juga gitu nggak ada puasnya loh Pak. Manusiawi. Manusia ya. Oke. Ya, seperti biasa ada sahabat-sahabat yang mendampingi, ada yang... Lu udah mandi belum sih? Udah. Gue ragu-ragu mau kenalin lu nih. Lecek banget nih hari, belum setrika lu. Sudah mandi kemarin. Ada Jofri De Soroswan. Namanya kan gitu, Jofri Muhammad Soroswan. Gitu kan. Ini nih, apa, lurahnya Soroswan. Oke. Kemudian ada Chef Haryo, silakan. Apa kabar semuanya, Sofa Panas? Saya kali ini bersama Bung Ari seperti biasa dan kita kedatangan bintang tamu, guest star nih. Bintang tamunya ini katanya security katanya. Tapi security seperti apa kita nggak tahu. Kita langsung tanya aja. Ya, Bung Ari? Oke, jadi gini. Supaya jelas semuanya, kenapa saya bilang tamunya istimewa? Satu, jabatannya istimewa, Vice President Security di Krakatau Sarana Property, KSP, yang juga memiliki podcast ini, Soal Panas, ya kan? Kemudian latar belakangnya yang bikin kita ngeri, bos. Latar belakangnya adalah mantan dan grup 2 Kopassus Serang. Itu tempatnya orang-orang sangar di situ. Solo. Dan grup 2 Solo. Dan grup 2 Solo ya? Solo. Loh, Bapak Serang? Menjangan. Bapak Serang kan? Di Serang itu Wadan Grup. Oh, Wadan Grup. Wadan Grup di Serang dan Grup di Solo. Di Solo. Di Kertosuro. Ini baret merah, bos. Pasukan elit, pasukan khusus. Iya kan? Latar belakangnya yang ngeri. Tapi lihat orangnya, low profile banget. Orangnya asik, low profile. Nggak kelihatan galak-galaknya. Tapi kalau lagi marah, kita juga ngumpet kabur. Kabur, ya kan. Jiwa baret merah, Korsa. Nah, ini ngeri. Ngeri kalau ada Korsa. Komando, siapa? Aduh. Jenderal TNI atau Brigjen TNI Beni Sulistiono SEMM, Vice President Security KSP, Krakatau Sarana Property. Pak, mohon maaf Pak, saya nggak biasa manggil purnawirawan gitu. Menyebutkan istilah itu orang Indonesia, saya nggak suka tuh. Iya. Bukan orang dapat bintang capek loh sekolahnya. Perjuangan capek, apresiasi dong. Jenderal gitu loh. Ya kan? Nggak ada purnawirawan, apaan sih purnawirawan? Ya kan? Dalam makanya itu banyak jenderal suka sama saya gitu. Wah, saya purnawirawan. Saya marah Pak kalau apa purnawirawan. Bapak Jenderal. Siap. Bapak Presiden, selesai. Bapak Menteri. Meskipun udah nggak menjabat, tapi kan menteri. Betul. Ya kan, presiden, itu apresiasi. Sekolahnya mahal, bos. Ya kan? Mantap Pak ya? Mantap. Bener ya begitu ya? Betul. Oke. Sama seperti di Amerika. Nah. Jadi di Amerika itu tidak ada yang bilang pernah, tapi jenderal maupun Mr. Presiden. Mr. Presiden. Yang sudah tidak jadi presiden, panggilnya Mr. Presiden. Jadi waktu Olimpiade Atlanta tahun 96, saya ketemu Bill Clinton, masih presiden. Mr. Presiden. Ya kan?
Olimpiade berikutnya dia udah nggak presiden, Ya, tapi masih orang Amerika dipanggil Mr. Mr. Presiden. Ini mantap. Itu penghargaan yang Ini mantap. Ini benar ini. Betul. Ya kan? Juga dengan orang-orang Pentagon, Pak. ya, jenderal. Jenderal. Yes sir. Yes Jenderal. Wah keren banget, Pak. Waduh. Emang Indonesia kebanyakan Ya. singkatan sih, susah juga purnawirawan lah. Ya. Kendi tuh nggak lu kendi. Pak Beni Sulistiono, wah namanya juga. Ini namanya penggabungan dari dua karakter loh, Pak. Iya. Karakter seniman dan karakter pejabat negara. Amin. Beni ini seniman. Seniman. Ya. Sulistiono tuh ya orang-orang yang Marga O. Marga O. Marga O. Bisa aja. Marga O. Bukan saya ngomong loh, Pak Jenderal yang ngomong. Pak, ngomong-ngomong terima kasih Pak. Siap. Udah datang di Soal Panas Pak ya. Sama-sama. Oke. Ini Kopassus tapi tangannya halus banget. Nah, Pak Beni pernah menjabat di Kartasuro. Siap. Grup 2 ya. Grup 2. Kemudian grup 1, Wadan Grup di Serang. Serang. Ada satu lagi grup 3 Cijantung. Di Cijantung. Kan? Cijantung. Saya juga pernah jadi komandan batalion di Sana. Batalion 33. Wih, lengkap nih udah. Siap. Oh di Sandi Uda? Sandi Uda. Wih, Grup 3 adalah Sandi Uda. Tapi Sandi Uda tangannya Sandi halus Uda. banget Pak. Wah, itu. Ngeri saya. Sandi Uda Salah kan satu bagian. Tukang tembakin orang tuh. Aduh, ya kan. Nah, gini loh Pak Beni. Saya dengar dari teman-teman itu Kopassus ada grup 1, ada grup 2, ada grup 3. Yang sangar itu grup 1 Serang. Iya. Ini bener nggak sih? Jadi memang di Kopassus itu ada spesifikasi atau kualifikasi. Kalau grup 1 dulu namanya para komando. Jadi satuan yang dia selalu ditugaskan untuk full tempur. Di grup 1? Di grup 1. Kalau dulu zaman saya grup 2 itu termasuk juga satuan tempur juga, tapi sekarang kelihatannya lebih kepada satuan Sandi Uda. Nah, Sandi grup Uda. 3 itu dari dulu sampai sekarang itu adalah satuan Sandi Uda. Artinya mereka itu lebih banyak kepada tugas undercover. Jadi apa namanya itu yang dari grup intelijen. Ya, grup 3. Kemudian ada 2 satuan lagi. Satu satuan itu Sat 81 Kopassus anti teror. Itu anti teror. Dulu istilahnya waktu zaman Gultor. saya Gultor tuh Det Sat 81 tuh. Den 81, Sat 81 dulu. Itu saya Ya. punya cerita banyak Ya, soal itu. terus satu lagi ada Pusdikpasus yang ada di Oh, Batu Pusat Jajar. Pendidikan, Jadi Batu pusat Jajar. pendidikan semua mulai dari kegiatan dasar penerjunan sampai lanjutan, termasuk penyiapan personil yang akan gabung di prajurit Baret Merah, latihan komando. Di situ baru setelah selesai masuk satuan, kemudian kembali lagi untuk dilakukan pemilihan personil apakah dia masuk di Sat 81, masuk di grup 3 atau di grup 1. Iya, Gitu. Jadi ada tambahan pendidikan dan latihan untuk menuju kepada satuan-satuan yang tadi kualifikasinya saya sampaikan. Tapi emang ini ya, pantas kalau disebut ini pasukan elit. Perangnya tuh gayanya macam-macam Pak. Ya, Ada perang beneran, ada perang psikologis, ya kan? Ada perang teror, ada perang apa penyusupan aja gitu. ya, Macam-macam gitu. ya. Nah, pengalaman Pak Beni total di grup 1 pernah, di grup 2 pernah, di grup 3 pernah. Ini Di lengkap nih. Pusdikpasus juga pernah. Pernah. Di nasi goreng pakai telur nih. Lengkap. Spesial ya. Rasanya nggak tahu juga sih. Pak, berapa tahun tuh mengabdi di Kopassus? Saya dinas mulai Letnan 2 sampai dengan saya pensiun kurang lebih 34 tahun. Selama 34 tahun mungkin sekitar 25 atau 26 tahun saya di Kopassus. 26 tahun. Ya, saya keluar dari Kopassus, dinas saya yang pertama mungkin jadi dosen Seskoat pernah Oh, pernah di setahun Seskoat. ya. Kemudian jadi Danrindam di Udayana 1 Oh, ya? tahun juga lebih.
Kemudian saya terakhir sebelum itu di Kasrem Lampung. Oh, Kasrem Lampung hanya 5 bulan saya di sana. Ya. Terus dicari ke Jakarta, ya mendapat promosi untuk menjadi perwira 26 tahun di Kopassus. Kopassus. Ya. Ada nggak yang lebih lama dari itu? Untuk yang lainnya, Untuk yang lainnya? saya pikir mungkin saya agak lama. Yang lainnya kan mungkin Iya, pas kalau pamen teman-teman tuh paling keluar. 10 tahun. Iya, betul. Nanti 15 balik tahun, lagi. tuh balik lagi Iya. gitu kan. Pak Jenderal. 26 tahun ya? 26 tahun. Waduh gila bener. Pak nggak bosen Pak? Perintah. Hah? Perintah. Mungkin Bapak punya kelebihan ya? Tidak juga. Jadi mungkin kebutuhan dari organisasi sehingga ya kembali lagi itu kan Allah yang menentukan bahwa Tapi gini Pak, saya potong maaf Pak. Orang masuk ke Kopassus tuh orang pilihan. sepertinya itu. Iya kan? Iya. Bukan sepertinya, memang benar Pak. Kalau Pak, itu elit loh Pak. Betul, Elit betul, diakui dunia betul. loh Pak. Elit. Masuk ke Kopassus pilihan. Di Kopassus ada lagi Adil pilihan. yang namanya orang-orang pilihan. Termasuk Bapak nih saya pikir. Amin. Pilihan di antara pilihan. Ngeri. Ngeri. Pak Jenderal. Hati-hati, Joffrey hati-hati. Pak Jenderal, saya ada pertanyaan nih. Iya. Kopassus itu citranya kan dicintai masyarakat ya Pak? Iya. Dicintai masyarakat. Bapak melihat generasi muda sekarang ini pelajaran PMP-nya hilang, Iya. kemudian banyak budi pekerti yang sudah hilang. Apakah Bapak ada tergerak hati untuk mendidik anak-anak muda ini yang tawuran gitu Pak? Kalau Bapak Iya. tahu tawuran itu ada yang bawa pedang, ada yang bawa Betul. celurit gitu. Iya. Apakah Kopassus bisa menjadi bagian dari pembinaan masyarakat kepemudaan? Apakah ada kesadaran sebagai seorang purnawirawan jenderal ini untuk Nah begini nih, ini ke sana? sebenarnya pertanyaan Chef Haryo itu nanti nih. Iya. Ini kita belum selesai nih ngebahas historinya Iya. Pak Jenderal nih, ya kan? Nah, ini kan tadi kita bicarakan latar belakangnya. Latar belakang. Iya. Pak, itu kan belum selesai nih, sampai pensiun kan, ya kan? Ada satu pertanyaan lagi yang masyarakat harus tahu. Apa perbedaan grup 1, grup 2, grup 3 secara kualitas sebagai baret merah? Iya. Kalau Korsa semuanya bagus, tapi pasti ada perbedaan Iya. dalam entah teknik berperangnya, Iya. skill berperangnya, atau pemahaman perang gerilyanya, atau perang kotanya. Iya. Itu apa Pak perbedaannya? Jadi tadi seperti saya sampaikan, setiap grup itu memiliki kualifikasi. Nah, tentunya ini berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Dari awal selesai latihan komando, itu mereka biasanya anggota itu dapat spesialisasi. Ada yang penembak runduk, ada yang daki serbu, seni demolisi dan lain sebagainya. Setelah itu mereka masuk semua ke grup 1 yang namanya Parako. Itu adalah grup yang boleh dikatakan mereka betul-betul murni tempur, ofensif tempur. Jadi itu. Nah, kemudian setelah punya pengalaman di satuan tempur, mereka kembali di psikotes. Hasil psikotesnya itu akan mengarah kepada apakah dia memang bisa di satuan intelijen, satuan anti teror, atau tetap di para komando, atau bahkan mungkin di Pusdikpassus kalau dia punya kualifikasi psikologi, dia sebagai pelatih, sebagai guru, sebagai pengajar itu. Jadi gitu ya. Perbedaan grup. Tapi kenapa ada semacam keluhan lah dari teman-teman Kopassus yang bener aja juga baret merah administrasi urusannya gitu. Administrasi. Saya pikir yang administrasi memang ada. Dalam organisasi itu satuan bantuan administrasi. Tetapi baret merah juga itu. baret merah hanya mereka tidak memiliki kualifikasi komando. Oh, oke. Jadi di situ ada backang, ada bagian seni demolisi Iya, sendiri di iya, situ. iya. Mereka ada yang kualifikasi komando, ada yang tidak. Sehingga administrasi yang memang seperti orang seni juga ada yang komando kalau memang memenuhi persyaratan secara fisik maupun psikotes, fisiknya terutama
dia Bisa bisa masuk. bisa latihan komando. Saya lihat sekarang banyak cewek ya di situ ya. Ya itu Dia di baret merah Kowat gitu. ya. Kowat itu adalah personil yang biasanya ditugaskan di administratif. Tapi mereka juga punya persyaratan fisik terutama itu juga Pak, tapi di itu atas nilainya rata-rata. gimana ya? Saya lihat kalau ulang tahun Kopassus saya datang, ini pasukan tempur tuh cewek cakep-cakep loh. Ini milihnya gimana ya? Jadi ada sendiri yang Nah, untuk gue bilang, aduh briefing sayang gitu. banget nih, jadi gosok ntar lu panas-panas mulu. Iya. Itu saya bilang, wah boleh juga nih. Saya sih ambil satu sisi positif Iya. untuk PR-nya Kopassus bagus. ya, kan, betul. wah, cewek cantik, seksi, Iya. merah-merah. Wah. Pada waktu yang dibutuhkan, mereka bisa untuk ditugaskan sebagai PR dan lain sebagainya. Iya. Termasuk ini ya, pasukan perdamaian dunia tuh Iya, banyak ditugaskan ke sana. Ya? banyak juga ditugaskan Dari ke sana. Kopassus ya. Iya, dari Kopassus. Nah ini Pak, ada pameo di Kopassus. Juga di setiap pasukan komando, pasukan elit yang dimiliki oleh setiap angkatan. Kopassus tuh ada satu pameo begini. Satu Kopassus datang, 3 orang mati. Iya. Nah itu pengertiannya gimana nih supaya masyarakat tahu nih. Satu Kopassus sama dengan 3 nyawa. Betul ya, memang pasukan khusus kemudian mulai dari pembentukannya kita disiapkan untuk itu. Gitu ya. Jadi mungkin bukan pameo tetapi dari seleksi dari personil yang memang tadi Pak Ari sampaikan sudah pilihan ya memang kita siapkan untuk itu. Gitu untuk terutama pasukan kita tugasnya tentunya tugas-tugas khusus yang bersifat khusus dengan sasaran khusus dan tentunya harus personil yang memang memiliki kemampuan khusus. Itu dia konsep apa perangnya Kopassus atau tempur Kopassus kadang-kadang saya bingung mikir kayak contohnya waktu pembajakan pesawat apa Woyla. Iya. Itu si pembajak dilemparin baret tuh udah takut. Belum ada tembak-tembakan. Belum tembak-tembakan. Jadi cuma lemparin baret. Ya. Kopassus sudah di pesawat nih. Langsung wah panik. Secara psikologis sudah. Psikologis kan, perang psikologis itu udah. Betul. Sampai kayak gitu tuh. Ya. Itu gimana tuh menciptakan satu pemahaman luar biasa Ya. masyarakat wah, Kopassus tuh buat main-main Ya. deh lo gitu. Betul. Jadi memang kita tidak hanya dalam negeri ya, mungkin juga sudah di media luar negeri juga sudah mengakui bahwa Kopassus memang yang diperhitungkan di negara luar karena skill, karena kemampuan. Nah itu memang ya situ dari mulai lahir latihan sampai dengan kegiatan kedinasan maupun penugasan ya kita harus menunjukkan bahwa itulah tuntutan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh prajurit pasukan khusus. Saya pernah ketemu dengan anggota Kopassus di Palembang. Ya. Saya nggak tahu kalau satu hotel. Saya makan malam telat, coffee shop tutup. Saya makan di depan hotel, ada warung. Ini 3 orang Kopassus di depan saya. Iya. Saya nggak tahu mereka Kopassus. Ngobrol, gini. Baretnya mereka tuh jatuh gitu. Oh gitu. Dari tas, plak. Merah. Wih, merah nih, Kopassus nih. Pak, mohon maaf, baret merah. Oh iya mas, ngapain? Lagi ngejar orang. Siapa? Yang lagi ditangkap sekarang, Pak. Oh iya, ada Lagi nguber itu, lagi Iya, ditangkap iya, sekarang. iya. Ini baru-baru ini di TV saya lihat dia udah baca ikrar kembali merah putih. Kembali merah putih. Nah, lagi ngejar dia tuh, satu hotel, Iya. ya kan? Loh, Bapak tinggal di mana? Sama Pak, hotelnya sama Pak. Ini ngejar bertiga aja. Ya ngapain banyak-banyak? Ya dikejar satu. Bukan satu Pak, banyak-banyak malah ketahuan. Nggak ketahuan. Kita bertiga aja cukup, tapi bisa yang kita tangkap bisa lebih dari 1 orang. Iya. Yang kita kejar katanya. Saya bilang nih, wah pasukan elit berat nih saya bilang gitu. Jadi artinya gini, metode pendidikan yang ada di Kopassus itu sampai anggota Kopassus mampu melaksanakan tugas-tugas yang orang nggak habis pikir gitu. Iya. Kok bisa ya gitu? Siap. Contoh satu lagi Pak, jarum dilepas, jarum Dilempar. ini dilempar ke lapangan, dia tutup mata, Oh iya. cari, Ya, Dapat pernapasan. lu. Ya. Saya bilang wah
ini kebatinan apa nih? Latihan pernapasan itu, merpati Latihan putih. pernapasan, merpati biasa. putih. Merpati putih. Sampai kayak gitu-gitu. Ya, betul. Nah, saat itu ada dari apa namanya special troopnya Singapura, Iya. Malaysia, Iya. Amerika nonton. Ini yang kita nggak punya. Iya, betul. Saya bangga juga dengarnya. Siap. Ini yang kita menang peralatan, tapi yang begini kita kalah dengan Indonesia. Betul. Ya kan? Nah, saya ngomong nih Pak, bener apa nggak tahu. Saya ngomong sama waktu itu Colonel Stewart dari apa namanya Pentagon. Saya tanya, Anda sering ke Indonesia? Iya sering. Saya kalau ada undangan dari Indonesian special troop gini, saya pasti datang. Iya. Karena banyak yang saya mau pelajarin gitu. Contohnya apa? Gimana ya? Banyak yang saya nggak bisa pikir gitu loh. Ya kan? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Persenjataan Indonesia kalah lah sama. Iya. Tapi asal Anda tahu, Anda harus bangga punya baret merah. Kenapa? Kita nggak mau sembarangan, apalagi sampai nyerang Indonesia. Kita kalah. Gitu. Iya. Kita masuk Indonesia, kita kalah. Kenapa? Lihat aja. Tentara Amerika nggak bisa gitu. Satu lagi, Anda mau tahu, tentara kita kelaparan makanya tablet. Oh, iya. Tentara Anda lihat apa di hutan langsung dimakan. Survival. Coba gimana? Survive kan? Survival. Jadi hal itu menjadi pelajaran di Kopassus ya. Iya, jadi kan Sampai hal yang emergensi gitu. betul. Jadi kan segala sesuatu kemungkinan yang akan kita hadapi di daerah penugasan itu kita siapkan, kita latihkan. Sehingga ketika kita bertugas menemui hal tersebut, kita sudah tidak kaget, kita sudah tidak asing lagi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan apa yang alam miliki di Indonesia ini, kita harus kuasai itu. Sehingga mungkin orang luar terkagetkan karena dia lihat, oh ini makan apa nih, mungkin dia pikir rumput aja dimakan, padahal itu memang tumbuhan yang bisa dimakan untuk sebagai pengganti makanan yang tidak kita bawa pada umumnya. Pantes ya bukunya kita tuh perang gerilya laku banget ya. Oh iya betul. Ya. Kita kan terbitkan buku tuh. Iya. Perang gerilya 1, 2, 3 berapa Betul. jilid tuh. Perang Itu gerilya. laris banget loh. Ya, Best Pak seller di Nasution mana-mana. itu yang Nasution yang bikinnya. perang gerilya, karena dari pengalaman perang gerilya kita itu kan tidak semua negara ya mungkin mengalami, tetapi tipikalnya berbeda. Beda. Dikumpulkan, ditulis dengan Pak, itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Oke Pak, ini sebelum menjawab pertanyaannya rekan saya tadi, Pak Aryo, satu hal terakhir. Suka duka Pak Beni selama 26 tahun di Kopassus pasti ada dong, Ya, ya kan? Banyak sukanya atau dukanya? ya resiko konsekuensi menjadi prajurit pasukan khusus tentunya masalah duka atau suka itu kan kita memilih untuk menjadi prajurit pasukan khusus, ya kita akan lakukan, alami apa yang kita dapat. Memang penugasan yang pisah dengan keluarga, pisah dengan anak dan lain sebagainya, itu yang awalnya itu merupakan hal yang apa ya, waduh kok satu tahun agak memberatkan ya. Tetapi ketika kita tugas berikutnya kita sudah bisa lebih mengatur lagi dan lain sebagainya, sehingga karena seringnya tugas itu bukan merupakan hal yang memberatkan. Kalau memberatkan, jadi ya sudah biasa Udah saja. sama-sama tahu lah. Betul. Ya laki gua baret merah atau sendiri lagi Ya, gara-gara kan. sehingga keluarga juga mengerti, kita juga bagaimana menyampaikan. Gimana rasanya Pak sebagai komandan atau sebagai wadan dengar anak buah kena tembak? Ya kita juga prihatin, ya kita juga sedih juga anggota kena tembak. Tetapi Dan itu sering Pak ya? itu adalah di antara resiko yang dimiliki oleh prajurit pasukan khusus. Yang pertama kematian, yang kedua dia Cacat, mungkin cacat, yang ketiga dia mungkin ya tidak bisa melanjutkan lagi karena cacat itu. Yang terakhir ya mungkin dia bermasalah, misalnya seperti penugasan yang dianggap mungkin melanggar apa dan lain sebagainya, itu konsekuensi. Gitu ya? Tapi kita sudah menyiapkan itu. Nah, bagaimana Bapak menyampaikan kabar kematian anggota kepada keluarganya, itu kan nggak gampang loh Pak. Betul.
Ya. Itu gimana Pak caranya? Jadi diawali dari Kan ini keluarga belum tahu nih. betul. Setiap prajurit pasukan khusus tentunya dia juga sudah menyampaikan kepada keluarganya risiko tadi itu, sehingga ketika menyampaikan ya keluarganya tetap kaget, tetapi juga mereka sudah memahami bahwa itulah salah satu konsekuensi dari penugasan prajurit pasukan khusus. Ada mundur majunya nggak Pak? Waduh, ini keluarganya berat bisa sampai ini Tidak keluarganya. ada Pak. Jadi ya tidak ada, karena kita meyakini bahwa dari almarhum atau yang korban itu tentunya sudah menyampaikan kepada keluarga. Ketika mereka akan berangkat tugas itu sudah one way istilahnya, one way ticket. Jadi tidak ada ini kembali kemungkinan. Kalau begitu gini Pak, karena kan proses sebelum masuk Kopassus itu ada tanda tangan kan? Ya, Ada kayak perjanjian lah. betul. Karena waktu saya ikut latihan terbang di Angkatan Udara, itu saya mesti tanda tanganin surat. Ya. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, bukan Betul. menjadi tanggung jawab Tanggung TNI jawab, AU. ya. Dalam hati saya, waduh, tiun nih gue bilang. Betul. Mati nih gitu. Iya. Tapi kalau mau terbang ya tanda tangan, kalau enggak ya jangan terbang. Betul. Gitu. Sebetulnya nah, itu juga gitu Pak. Sebetulnya bukan hanya di Kopassus. Ketika seorang prajurit selesai dari pendidikan militer, dia sudah ada kontrak sebetulnya. Mulai dari penempatan, siap ditempatkan di mana saja, termasuk resiko yang akan ada, karena itu pilihan dia untuk menjadi TNI Angkatan Darat, apalagi Kopassus, sehingga resiko itu ya sudah ada dalam, karena kan sekarang era terbuka, tidak ada yang bisa tutup-tutupi. Oh, ada korban, ada meninggal, ada yang cacat dan sebagainya. Jadi itu pilihan yang dipilih oleh mereka, sehingga ketika karena pilihan itu biasanya kan semua mengandung konsekuensi, semua mengandung resiko. Nah ini gini Pak, menyambung pertanyaannya rekan saya Chef Haryo tuh, partisipasi Kopassus di masyarakat lah kira-kira gitu kan, manakali mengatasi kenakalan remaja lah apa segala macam. Nah sebelum sampai ke situ, saya ingat saya pernah dapat tugas dari TV station untuk mewawancarai Jenderal Prabowo saat itu. Beliau masih aktif. Ya kan? Yang dibicarakan adalah Indonesia mendapatkan 9 medali emas di pencaksilat. Ya. Beliau kan ketuanya. Ya. Saya tanya baik-baik, saya nanya ini. Saya bilang mohon maaf Jenderal, apa resepnya cabang olahraga pencaksilat bisa borong 9 medali emas? Jawabannya, orang Indonesia kalau mau benar, mau kuat, mau tabah, ya kan, mau berani, mau capek, mau haus, mau lapar, tapi tetap harus jadi pemenang, masuk di jantung, masuk ke Kopassus. Jawabannya gitu. Iya. Maksudnya apa Pak? Itu atlet-atlet gua didik militeristik di Kopassus. Bicara skill sama semuanya katanya, sama negara lain. Tapi bicara karakter itu mereka dapat di Kopassus. Ya. Betul Pak. Jadi bukan militeristik ya, tetapi di kita Kopassus itu kan sudah program latihannya sudah pasukan khusus, sehingga mereka tapi masuk. Itu atlet tuh Pak. Iya betul, atlet. Secara materi itu kita tidak menyinggung, tetapi penyiapan mental tadi, karakter, jiwa semangat, terus kompetisi yang memang kita juga ada latihan untuk kompetisi sehingga tidak kenal menyerah. Itu yang kita latihkan terutama. Jangankan atlet, ada kalau tapi tadi menyambung pertanyaan Chef tadi, anak-anak SMA ini ada seperti SMA Lab School di Kebayoran. Itu hampir setiap tahun itu juga ada latihan menitipkan latihan kejuangan di grup 1 Kopassus. Dan mereka guru-guru, kepala sekolah dan orang tua itu melihat perubahan. Senang lah, mereka senang ya. Berapa lama Pak campnya Pak? 3 minggu kalau salah. Oh bagus loh. 3 minggu. Mereka sama atlet 3 minggu. Lab school itu
kalau misalnya hasil keluaran dari penitipan latihan itu tidak bagus, tentunya tidak akan dilanjutkan. Ternyata itu menjadi suatu rutinitas. Bahkan kalau ada misalnya sekarang kelas 10 jadwalnya latihan kemudian dia berhalangan sakit atau apa, kelas 11 dia wajib ikut karena itu masih seperti menjadi hutang untuk ikut pelatihan itu. Tapi itu luar biasa loh pelatihan itu. Iya. Apa namanya, perjuangan? Kejuangan. Pendidikan dasar pelatihan kejuangan. Itu luar biasa loh. Iya. Waktu atlet-atlet kita di sana, begitu selesai, mereka dinyatakan selesai, mau pisah nangis loh. Iya, betul. Pada nangis tuh atlet-atlet. Sangat terkesan. Mereka mungkin pada saat mengikuti latihan mungkin mereka terasa seperti capek, seperti ya udahlah kalau perlu saya nggak ikut latihan. Tetapi begitu selesai, mungkin baru merasa, oh saya ternyata ada perubahan. Jadi tidak masuk nol, keluar nol lagi. Ada yang mereka dapatkan, terutama untuk jiwa korsa, untuk semangat dari hasil latihan itu. Saya pernah tanya sama satu pesilat ya, hebat juga lo Mbak dapat medali emas. Gimana nggak mau hebat? Gua kan nggak takut mati sekarang. Hah? Maksudnya apa nih? Masa silat mati? Bukan. Gua dididik di Kopassus, ya kan? Kalau mau bertempur, jangan mikir mati atau hidup. Mati itu udah pasti. Gitu. Iya. Kita hidup ya alhamdulillah gitu. Tapi mati udah pasti lah. Jangan mikir hidup aja. Jadi, lu bertanding tadi mikir lu bakal mati. Bukan bakal mati. Gua bertarung sampai mati. Ya. Ini yang lawan gua nggak punya. Semangat yang pantang menyerah. Ini saya mau tahu metodenya kayak apa tuh Pak? Jadi begini. Apa rahasia yang dimiliki Kopassus sampai orang sipil bisa berubah gitu loh? Iya. Jadi kayak banteng ketaton gitu loh. Iya. Jadi kita terutama di Pusdikpassus, karena saya pernah di Pusdikpassus, latihan yang kita programkan, kita analisis dan lain sebagainya itu untuk yang Kopassus itu adalah latihan yang orang mungkin banyak menyampaikan pada batas maksimal kemampuan orang itu kita terapkan, dia mepet gitu. Sehingga ya betul-betul dia sudah tidak ada lagi yang lebih berat dari itu. Nah, kalau mereka sudah biasa untuk diberikan sesuatu pada batas yang maksimal, tentunya ketika dia mengalami sudah nggak ada masalah lagi. Gitu. Jadi iya kan ada istilah menekan rasa lelah. Betul. Gitu. Wih, ngeri bener nih. Karena setiap orang kan berbeda, sehingga dia tahu, oh kemampuan batas maksimal saya di sini. Tapi kalau dia tidak pernah melakukan latihan sampai batas maksimal, terutama mental, kejuangan dan fisiknya, tentunya dia akan gampang, dia akan ragu. Tapi kalau dia sudah tahu, oh ternyata saya maksimal di sini, sehingga dia bisa merencanakan dengan apa yang akan dilakukan. Iya, iya. Ini gini Pak, ada satu pengalaman juga. Waktu itu saya di Lembang. Iya. Sama salah satu grup komando juga lah, tapi dari angkatan lain. Ya. Saya ikut latihan mereka 6 hari lah. 3 hari terakhir ini yang saya bingung. Yang tidur pulang, Ya. nggak ada yang tidur malam ini. Ya kan? Siapa yang tidur pulang, berarti Anda nyerah. Waduh, nggak boleh tidur nih. Yang saya bingungnya apa? Udah nggak tidur, jam 4 pagi trompetnya bunyi. Sangkakala tuh, bunyi, kita siap pakai sepatu, nggak minum nggak apa, lari. Terus saya tanya, begitu selesai latihan, saya tanya sama komandan latihan, ya kan waktu Pak Dwi, Letnan Dwi, Let, saya mau nanya, itu orang nggak tidur dipaksa lari-lari nggak mati? Enggak. Mas, kalau perang kapan tidurnya lu katanya? Iya. Kapan makannya, kapan tidurnya? Yang lu pikirin lu nggak boleh ketembak gitu. Tapi lu mesti nembak, itu aja yang lu pikirin gitu. Lu nggak bakal mikirin gua kapan makan, gua kapan minum, nggak kepikiran katanya. Kira-kira gitulah. Iya. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa pada latihan itu setiap orang bisa mengukur kemampuan masing-masing secara masing-masing individu. Kemudian secara kelompok, semakin kelompoknya yang lebih baik. Sehingga ketika seorang pimpinan atau komandan membawa anak buahnya, dia tahu kemampuan perorangannya sampai sebatas mana, ketika dia mengarrange atau memanage anggotanya sampai di mana, dihadapkan dengan tugas yang dihadapi. Sehingga bekal kemampuan perorangan ini sudah
cukuplah mumpuni untuk penugasan. Gimana ceritanya Pak kalau ada personel Kopassus yang ternyata juga punya kegoncangan jiwa, apalagi ditaruh di daerah-daerah yang mengerikan, ditambah adanya penyakit-penyakit yang berbahaya kayak malaria, segala macam. Jadi banyak teman-teman saya Kopassus mau dibilang sakit jiwa sih belum, cuman kayak hilang keseimbangan gitu. Itu kok bisa gitu ya Pak? Ya. Kalau selama saya berada di Kopassus, kalau untuk kegoncangan jiwa ya kita jarang temui. Lebih banyak kepada efek dari penyakit itu, malaria itu. Kalau malaria kan tidak bisa dihindari. Artinya seseorang yang pernah kena malaria ada kemungkinan dia akan kambuh lagi. Tetapi kan gitu ya? Ya, secara ilmu kesehatan kedokteran itu kan sudah mengantisipasi ini, sehingga ketika penugasan itu tidak pernah lepas dari obat supaya dia tidak kena malaria. Kondisi normal saja di daerah penugasan yang sangat-sangat rawan itu kan dia harus fokus. Nah kalau dia pada saat tugas kena malaria, sakit dan lain sebagainya, tentunya nggak bisa melakukan. Itu kan saya tanya Pak, kok bisa begitu pasukan komando? Ya namanya manusia ada stresnya gitu. Hah? Bisa stres juga saya bilang. Nah stres itu kenapa ya? Kelamaan atau gimana Pak? Terlepas dari kita memiliki kemampuan dan disiapkan, kembali lagi bahwa kondisi terutama kesehatan seseorang itu kan ada kadang-kadang naik, ada pada saat di bawah. Dan kita tahannya beda-beda ya? Iya. Kita tetap, tapi kan sudah ada dari pengalaman, sudah ada antisipasi maupun tindakan yang dilakukan ketika anggota kita mengalami hal itu nggak ada ini Pak, nggak ada antisipasinya dengan pengalaman Pak Beni, ada yang terserang malaria, kondisinya melemah apa segala macam. Itu di pendidikan ada antisipasinya nggak Pak? Dari pendidikan sudah, kemudian terutama pada saat akan penugasan itu kan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian bekal kesehatan, termasuk juga tenaga-tenaga yang terampil untuk menangani kesehatan. Sehingga kalau pada saat pemeriksaan awal itu ada yang sakit dan tidak, jadi ada kriteria syarat yang harus dipenuhi sebelum berangkat penugasan, sampai dengan psikotes itu ada. Sehingga semuanya terukur, kita siapkan semuanya terukur. Sehingga kalau terjadi pada saat penugasan itu adalah, yaitu yang saya bilang tadi, kadang-kadang kondisi manusia itu kan ada turun ada naik gitu. Tetapi kita sudah antisipasi, kita siapkan. Kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, ya ada tim kesehatan yang akan menangani. Nah sekarang beralih ke bidang teman saya nih. Siap, ini kan bidangnya kuliner, makanan dan minuman. Coba Chef, lo ditanya sama Pak Beni kira-kira makanan yang cocok buat pasukan komando apa ya? Ya, jadi begini Pak, kalau dari sisi kuliner, pertanyaan saya bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi? Karena dunia ini punya WHO ya, punya standar tentang kesehatan. Apakah standar WHO itu diterapkan di Kopassus ini Pak? Dan saya percaya bahwa orang Indonesia itu dalam kondisi apapun secara bahan, secara fisik, bahwa mereka memang orang-orang Asia yang terpilih dan kuat pada dasarnya bahannya. Jadi tanpa mengikuti standar pun bisa. Tapi apakah ini juga diterapkan di Kopassus Pak untuk standar gizi? Baik, jadi masalah gizi itu mulai dari mereka pendidikan dan latihan di Batu Jajar dasar. Itu sudah memenuhi persyaratan dari gizi yang dibutuhkan. Karena kan energi yang diperlukan seorang prajurit yang melaksanakan latihan komando dengan gizi yang seberapa itu harus dipenuhi. Karena kalau dari awal tidak dipenuhi, mungkin sedikit tidak dipenuhi, pada suatu saat dia akan mengalami hal yang betul-betul tidak mampu lagi. Karena kan kita menginginkan prajurit ini masa pakainya lama, sehingga dari awal mereka disiapkan dengan gizi yang cukup,
sampai dengan pengetahuan mereka bahwa ketika mereka sudah berada di satuan, tentunya mereka tidak bisa sembarangan juga untuk masuk. Karena kebutuhan itu terus di satuan pun dia melaksanakan kegiatan fisik terutama yang cukup berat, sehingga kalau asupan atau gizi yang kurang, ya tentunya dia tidak akan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan. Pak Beni, ini bicara soal gizi yang tadi Chef Haryo pertanyakan, saya jadi bingung nih, gimana mereka bisa dapat gizi bagus ya, makannya cepat begitu. Nah, Lagi makan tau udah berdiri lagi. Saya Iya. bilang buset deh. Itu gimana Pak? Asupannya belum bener tuh di dalam. ya itu mungkin dilihat, tapi kan itu tidak setiap hari Iya seperti sih, itu. enggak. Pada waktu-waktu tertentu. Karena kenapa dilatih seperti itu? Ya karena mungkin pada saat penugasan ada situasi emergensi yang dia mungkin kalau makan ya harus makan cepat. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah ya sudah, ketika mungkin 1-2 hari dia tidak bisa memasukkan gizi sesuai dengan takaran, ya dia akan masukkan lagi di hari lain ketika situasi memang memungkinkan. Tetapi pelatihan itu tetap diberikan sehingga kesiapan mereka dalam kondisi katakanlah kontingensi untuk memasukkan makanan, dia Iya, siap. jadi ada satu hal lucu Pak, tapi ini di jantung nih Pak. Iya. Saya nggak tahu, pasti di Serang juga begitu lah sama dia. Nih, Jofri coba lo dengerin, lu nggak tahu pernah nggak kayak gitu. Jadi ada satu meja saya perhatikan, saya ketawa, saya sampai bilang, Pak Dwi, itu gile juga tuh, kenapa? Nasi campur sama cabe. Jadi cabenya nggak ditotopin, dituang, prok gitu loh. Ih, rasanya kayak apa tuh Pak? Iya. Saking takut ada perintah katanya. Iya. Jadi makan cepat ya tahu tuanginnya sambalnya Iya. gitu. Saya bilang gila sampai kayak begitu ya. Jadi ya itu ya seperti tadi saya sampaikan, mereka wajib mengalami hal-hal yang di luar dari kebiasaan. Nah, Itulah pasukan khusus. Kalau Iya. itu kan kalau sama dengan yang normal ya bukan pasukan khusus. iya. Pak, tolak ukur batas manusia dalam apa namanya, sebuah keadaan yang sangat urgensi. Itu tolak ukurnya apa Pak? Apakah ada silabusnya? Apakah ada standarnya? Ada. Ada, Jadi, supaya nggak lewat, ya, supaya nggak mati nih prajurit betul, nih. betul. Disiksa tapi nggak mati gitu. Betul. Ya contohnya misalnya latihan komando kita ada long march, jalan dari Bandung sampai Cilacap. Nah, ini kan energi terutama air minum itu kan sangat dibutuhkan untuk mengganti cairan yang keluar sebanyak. Nah, itu juga pada saat tertentu kita sudah pengen minum tapi tidak boleh minum. Itu kan mental lagi tuh. Oke. Kadang-kadang, waduh, saya udah sangat. Nah, itulah ukuran-ukuran yang secara manusia ya sudah, dia udah maksimal. Padahal 10 meter lagi kita kasih air, kita kasih air. Tapi menuju ke sana itu kan, kalau mentalnya tidak siap kan, wah sudah menyerah. Tapi dia tidak boleh menyerah. Nah, tapi pelatih sudah menyiapkan 10 meter, 15 meter dari batas maksimal, ambang maksimal itu kita siapkan. Berarti pelatih harus detail secara individu, Betul. mengetahui kondisi anggotanya. Satu persatu anggotanya. Oke. Satu persatu. Jadi Pantes pengawasan. badannya pada kering-kering Pak ya. Iya. Pak, ada obesitas nggak sih Pak di Kopassus? Ya, kalau obesitas ya tentunya nggak bisa dong kan, dia bagaimana dia mau bergerak kalau dia Iya. obesitas. Iya, iya. Iya Tapi kan? polisi banyak Pak. Nah, kalau polisi Sesuai dengan ininya masing-masing, penugasan masing-masing. Ya, kalau polisi beda lagi ceritanya. Nggak bisa ngajak Pak Beni ngobrolnya kalau soal itu ya. Ya kan, kita mesti ngundang yang lain tuh Pak, ya kan. Seragamnya beda soalnya, ya kan. Ini kayaknya saya jadi narasumber Kopassus kalau begitu. Oh enggak Pak, ini Kita, kita aku Bukan, saya tertarik dengan semangatnya. Iya. saya terus terang Pak, kalau udah militer aduh. Dari Karena kecil, dari saya sisi kepemudaan itu penting Pak. Iya. Generasi muda sekarang ini kan ada yang bilang generasi strawberry, lunak, kemudian baru putus cinta, Iya, kena hutang, bunuh diri kayak gitu. Saya pikir apakah bisa Kopassusnya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang dicintai masyarakat tadi, menjadi sebuah gerakan yang didukung masyarakat oleh masyarakat dan diberikan oleh Kopassus menjadi sarana pendidikan yang dikatakan istilahnya bootcamp. Iya.
Apakah bisa itu ke sana? Saya pikir tidak hanya Kopassus ya, satuan lain juga bisa. Bisa berperan ya. Bisa berperan. Dan yang saya sampaikan tadi, kita sudah juga mengambil peran untuk membentuk generasi muda agar mereka bisa memilih, bisa mengetahui dan bisa tahu bahwa harapan dari bangsa dan negara terhadap generasi muda itu sangat besar sekali. Apakah ada anggarannya untuk itu atau hanya bersifat seremonial saja, Pak? Kalau kerjasama dengan sekolah itu kebetulan sekolah yang sudah menganggarkan dititipkan kepada kita. Iya, seperti yang di Serang juga begitu sama tuh saya lihat. Ya itu yang di Mereka Lex pakai Program. kemah-kemah tuh, Betul, pakai pakai tenda-tenda. tenda-tenda itu. Saya lihat tuh. Ya. Ya. Karena di pusdik-pusdik biasanya pusdik POM atau pusdik yang lain juga rindam. Kalau setiap kolam itu ada kan rindam. Saya pernah jadi dan rindam juga di Udayana. Itu biasanya kalau ada pelatihan bela bangsa, bela negara, itu misalnya dari instansi atau departemen menitipkan ke kita. Misalnya 1 bulan, 3 minggu, itu kita berikan dasar-dasar tentang disiplin, kemudian jiwa korsa, Iya. readiness, kesiapan. Iya. Gitu. Ke siapa, Pak, bicara untuk program ini? Misalnya ini mau dilanjutkan gitu ya. Misalnya kepala sekolah Iya. atau persatuan orang tua murid dan guru. Ke siapa bicaranya? Ke Kopassus itu bagian penitipan tadi, Bapak bilang. Jadi begini, kita kan Kopassus itu di bawah TNI Angkatan Darat. Iya. Nah, mungkin di pendidikan Kementerian P&K punya Kanwil dan lain sebagainya. Nah, surat itulah yang Surat kita Kanwil dari itu. bottom up Iya. sampai dengan TNI Angkatan Darat. Nanti TNI Angkatan Darat akan mendistribusikan disposisi, misalnya seperti di Jakarta. Oh, ini Rindam Jaya yang ada salah satu sekolah bela negara. Iya. Disposisi itu sehingga nanti ketika disposisi turun sampai ke Rindam Jaya akan melakukan koordinasi dengan sekolah atau siapa yang akan menitipkan itu. Jadi semuanya secara berjenjang, Struktural. ya, Iya, secara prosedural ya. berjenjang akan Prosedurnya begitu ya? Prosedurnya seperti itu. Nah Pak, begini Pak, ini terus terang nih sekarang mau nanya dari tadi nih. Dari luar biasa Bapak berperan di TNI Angkatan Darat, khususnya di Kopassus, dengan malang melintang dari grup 1, grup 2, grup 3. Waduh, pasukan tempur lagi, pasukan komando ya. Tahu-tahu mendadak Bapak harus selesai tugas, diterjunkan di sipil. Ya. Bapak sekarang ada di Cilegon sebagai Vice Presiden Krakatau Sarana Properti untuk security. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini, dari satu situasi dan kondisi yang sebetulnya membuat Bapak nyaman kan, Yeah. sudah tertata semua kan, kalau Yeah. di tentara kan gitu, Yeah. udah tertata lah semua, Ya. karena disiplin, moral, integritas semua udah dari situ kan, masuk di lembaga swasta, di Cilegon lagi, agak-agak panik-panik siapa ya? Bisa nggak ceritain ke saya Pak, atau ke yang nonton? Ya, jadi Bedanya di militer sama non militer. ya. Jadi ketika saya purna, kemudian saya mendapat penawaran untuk bergabung. Saya dulu awalnya sebelum di KSP di KTI, Krakatau Tirta Industri. Oh, air. 1 tahun 2 bulan lah. Oh, pernah di KTI ya? Pernah di KTI dengan Pak Alugoro. Pak Lugoro. Jadi ketika saya berpikir bahwa ketika saya pensiun, apakah saya masih bisa mengabdi tidak di pensiun? Dan ternyata ada penawaran kita kita ambil kesempatan itu. Karena apa? Saya berpikir usia 58 kok kayaknya masih energi Masih saya oke masih lah ya. ada. Energi saya masih ada ya kita. Nah, ketika saya bergabung dengan tadi Pak Ari sampaikan dengan institusi yang berbeda, ya saya men-switch. Saya men-switch bahwa ketika saya bergabung dengan instansi sipil, non-militer ya? non-militer, itu saya men-switch. Nah, dalam setiap penugasan yang lalu, ketika kita melakukan sesuatu, tentunya kita kan melakukan adaptasi. Adaptasi kita ada istilah belanja masalah apa sih?
masalahnya ada. Apa sih yang kita hadapi? Siapa sih yang kita hadapi? Seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapatkan jawaban dari belanja masalah kita, ya tentunya kita membuat suatu rencana kegiatan. Ya seperti planning, organizing dan sampai controlling itu. Nah, manajerial ya. Ya, di sini kita yang awal adalah men-switch bahwa kita sudah tidak berdinas lagi di institusi militer. Yang tadi Pak Ari sampaikan dengan segala aturan, dengan segala sesuatu yang sudah paten itu, kita berada di institusi non militer yang notabene sebetulnya kan masih BUMN juga, pemerintah juga itu. Jadi itu hanya personalnya saja yang itu. Jadi saya yang men-switch untuk situasi dan kondisi seperti itu. Supaya Nggak beban, Pak. Nggak apa-apa. Justru kalau saya Beda banget loh. menerapkan itu ke institusi yang baru, kasihan mereka kan, terkaget-kaget dan mungkin tidak bisa. Bukan mestinya harus diterapkan, Pak. Begini. Oh, mampus nggak lu? Jadi penerapan itu kalau harus, saya berpikir kalau itu saya terapkan, nggak kerja nanti mereka kan, malah berpikir waduh kok seperti itu. Lebih baik saya yang menyesuaikan dengan mereka, nanti mungkin ada kesempatan sedikit, terutama disiplin itu kita terapkan. Kalau sesuatu yang diterapkan secara mendadak itu tentunya akan. Tapi Pak, itu soal disiplin, integritas, loyalitas, dedikasi itu harus dilatih loh Pak. Betul. Harus dilatih. Betul. Dan mereka harus merasakan satu pendidikan kan. Iya. Contohnya di Korea, nggak ada pengusaha yang nggak kena wajib militer. Siap. Betul. Nggak ada mahasiswa yang nggak kena wajib militer. Semuanya kena. Ya kan, saya tahu, saya ngerti maksudnya. Selain mempertebal nasionalisme, Iya. patriotisme, mereka juga harus belajar jadi manusia-manusia yang tough gitu kan. Iya. Disiplin apa. Korea gitu semua. Kenapa wajib militer hilang Pak di Indonesia Pak? Kita belum pernah ada wajib militer ya. Iya, ya belum pernah ya. Tapi Belum kenapa pernah. tidak diadakan? Jadi begini, bedanya Korea itu terutama Korea Selatan, mereka tidak hanya angkatan bersenjatanya saja yang dia sewaktu-waktu siap untuk menerima serangan dari Korea Utara maupun dari luar itu, tetapi semua warganya, karena ketika ada serangan dari Korea Utara, tidak hanya yang tentaranya tapi warganya juga harus siap, minimal mereka menyiapkan kemana mereka harus ada tempat berlindung dan lain sebagainya. Nah ini kan diperlukan satu penyamaan persepsi atau sosialisasi, mereka wajib militer. Tujuannya hanya untuk itu. Ketika nanti ada serangan dari Korea Utara, kamu ada di bunker sini, ya. Sehingga ketika mereka selesai dari itu, mereka sudah punya kesiapan. Gitu. Iya. Kalau di Indonesia kan enggak. Jadi istilahnya masih lah belum diperlukan, masih cukup dengan situasi yang. Jadi mungkin seperti kembali sekarang. kepada survei dunia. Iya. Yang mengatakan jangan marah ya, ini survei loh, bicara survei, ya kan? Jangan marah, biasa aja. Bahwa dari 24 negara yang ada dalam survei, Indonesia populer sebagai negara yang paling santai, Santuy. sebagai bangsa yang paling santai. Iya. Saya bacanya lemes, Pak. Lemes ya. Santuy coy. Santai, tapi kalau selesai tujuannya kan nggak ada masalah. Santai mana bisa selesai, Pak? Santai mana bisa selesai? Seorang Kopassus berdamai dengan realita. Ya. Kalau santai bisa selesai masalah kenapa? Iya, betul. Ya. Iya kan? Iya kan? Strict, tegang, tidak tercapai juga tujuan sasaran pekerjaan. Buat apa juga, malah banyak yang rugi. Hanya memang tadi saya nyambung ini ya Bung Ari, bahwa sebetulnya tidak perlu pendidikan militer dan lain sebagainya. Kalau di setiap institusi atau apa katakan pegawai dan lain sebagainya, mereka sudah punya ada organisasi dan tugas pokok masing-masing. Mereka lakukan itu saja sudah disiplin yang memang diharapkan dari Tapi gini loh perusahaan. Pak, pendidikan militer itu berpengaruh ke kehidupan saya. Contohnya gini, saya kan susah tidur. Iya. Apalagi kalau ada acara janji pagi, nggak tidur. Iya. Teman-teman bilang, waduh gua ngantuk nih. Kok lu nggak ngantuk sih? Udah biasa gue. Ya namanya tugas pagi, gua nggak tidur ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, betul. Saya bilang manja amat sih lo, saya bilang gitu. Saya kebawa tuh kayak gitu tuh. Gitu ya.
Jadi mau kalau bilang ya udah nggak apa, nggak tidur malamnya bertanding basket main. Iya. Mas, hati-hati lo nggak tidur lo, entah kenapa. Tenang aja udah. Insya Allah nggak ada apa-apa. Sampai hari ini Pak, Betul. ke bawah apa satu atmosfer Iya. di rumah dulu Kebiasaan. kebiasaan Bapak almarhum dulu kan. Iya. Main peletak-peletok aja, waduh, kacau juga kan. Nah Pak sekarang gini Pak, Bapak kan di KSP menjabat sebagai Vice President. Vice President tapi spesialisasinya security. Ini pemaknaannya gimana Pak ya? Jadi begini, ketika saya berada di KSP dan mendapat job description sebagai Vice President, saya melihat saya pada tingkat tataran koordinasi terutama keluar. Karena bagaimanapun juga KSP adalah kawasan objek vital nasional, yang dimana notabene objek vital nasional adalah ya kawasan itu menurut Skep 869 dari Menperindak tahun 2019 itu bahwa kawasan itu adalah objek vital nasional, dan objek vital nasional itu adalah ketentuan-ketentuan yang memang dia mempunyai pengamanan khusus ya. Pengamanan khusus. Nah, pengertian vital sampai sebegitu luar biasanya, Ya. terus sampai harus turun gunung seorang jenderal Kopassus gitu loh. Hah? Jadi Itu kayaknya luar biasa banget tuh Pak. Namanya vital tadi itu kan dia strategis dan membawa pengaruh kepada orang banyak tentunya. Itulah strategis dan vital. Ya kayak kita lah, apa yang vital itu kan itu jadi sesuatu yang betul-betul harus dijaga, betul kan? Ya kalau saya sih tebaknya gini Pak, bukannya saya sok tahu, Bapak ditaruh di sini karena manajerial, security management Iya. yang sangat lemah dimiliki oleh sipil. Sebetulnya tidak lemah, hanya Teorinya mungkin nggak lemah, Pak. Ya, keberadaan saya mungkin menambah saja. Menambah daya gedor ya. Jadi itu kalau tidak Kan perlu kaosnya belantang ya. kalau tidak perlu digedor kan nggak usah digedor. Iya, udah dengar. Jadi kita komunikasi itu yang paling penting, komunikasi. Karena kan setiap keinginan tentunya ada way out, jalan keluar. Yang penting kita mau dengan kepala dingin, kita rembukan, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita. Bapak hanya wilayah unit kerja KSP atau grup? KSP, jadi Hanya KSP itu KSP punya aja? ada kawasan. Kawasan 1, kawasan 2, termasuk Kawasan 3 kan? ini hotel, golf dan lain sebagainya itu. Jadi karena memang kawasan itu tidak menjadi ini masuk vital ya? vital. Saya pikir hanya pabriknya aja yang vital. Tidak. Pelabuhan, pabrik itu. Kalau namanya vital ketika terjadi sesuatu, ini efeknya kepada itu yang strategis, itu efek dari yang ditimbulkan itu. Iya. Setuju saya Pak. Ya. Tapi luar biasa ya KSP. Gila. Gajinya berapa Pak? Ini kan. Itu dia. Iya, Jadi ya kan sama aja kan, perusahaan mendatangkan komisaris seorang profesor, dokter, ahli ekonomi, ahli keuangan. Ini ahli security kan. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya Iya kan. Gitu. Ini pasti sih. Kalau nominalnya nggak bisa dia, itu kan kebijakan dari KSP. Kita syukuri saja. Kita syukuri. Oke, sekarang aktivitas Bapak begitu banyak. Sekarang sudah tidak aktif di tentara, di Kopassus. Boleh dong Bapak berpesan kepada yang nonton ini, jangan ragu-ragu kalau menjadi tentara. Dia tentara juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Betul. Buat bangsa, buat negara, buat masyarakat. Tapi sebelum saya lupa, saya ingin tahu juga Pak, latar belakang keluarga Bapak nih. Saya dengar juga ada tentaranya juga gitu. Baik, jadi istri saya di Jakarta. Istri saya kebetulan dokter spesialis anak. Dokter spesialis. Ibu spesialis ya? Spesialis anak. Spesialis anak tapi nggak bisa dong gua. Spesialis anak. Kemudian anak saya yang pertama kebetulan mengikuti jejak saya menjadi tentara.
namanya Letnan 1 Pandu Kisti Ulhak. Angkatan Darat. Angkatan Darat. Dia lulus Akmil tahun 2016. Kemudian dapat tugas di Kostrad. Sekarang di Kostrad? Ya, di 502 di Malang. Di Malang. Di Malang. Kemudian anak saya yang kedua ASN sekarang di Medan. Yang ketiga masih SMA. Yang nomor 3 di SMA 39 Cijantung. Yang nomor 4 di SMA Lab School Kebayoran. Kelihatannya mengarahnya yang di Cijantung ke sana juga kali ya? Kalau saya tidak pernah mengarahkan ada anak berkeinginan, kita Tapi dukung. semua ya bapak tentara atau polisi selalu gitu, terserah anaknya, terserah. Tapi kalau di rumah nggak ada orang, awas lo kalau nggak jadi. Lu mesti ada generasi menggantiin gua lo, mesti gitu. Kayak semua bapak gitu deh. Iya. Nggak, jadi kebetulan yang pertama yang ikuti jejak saya itu kan yang tentara itu dulu nomor 1 nomor 2 SMA di SMA Taruna Nusantara. Jadi mungkin selama 3 tahun di SMA itu dia mempunyai pandangan sendiri setelah dia mau lulus selesai SMA itu mau kemana gitu. Kita kan orang tua mendukung saja, support apa yang menjadi. Jangan sampai kalau kita intimidasi atau kita paksa nanti mereka menyalahkan orang tua. Ini kan keinginan orang tua saya kesini. Nah itu yang kita hindari. Ketika dia memilih dengan segala konsekuensinya, tentunya kita memberikan pandangan. Ya udah kita dukung, oke? Karena kita yakin dan percaya dimanapun kita berdinas, kalau kalian berprestasi atau itu pasti akan Dan dilihat orang ya. ya. Jadi tidak hanya di TNI tapi dimanapun, mau di kementerian, mau dimanapun, mau dia swasta dan sebagainya, kalau dia berprestasi dia Jadi itu akan ibu diperhatikan. spesialis anak, putra tertua Letnan, Letnan, yang yang kedua ASN di Medan, di Medan, di Medan, Iya. di kementerian apa? kebetulan di Binda Medan, Apa itu Bin? Bin daerah. Oh, di Bin. Ya. Makin ngeri lagi gua nih kayak begini. Wah, sama aja dong. Yang berikutnya? Nomor 3 SMA kelas 3. Oh, kelas SMA 12. Kelihatannya calon ke sana juga ya? Iya, kelihatannya gitu. Ya kan? Ya, lihat bapaknya dong. Kalau yang ketiga kayaknya mau jadi dokter seperti ibunya. Seperti ibu. Yang Oh, keempat, perempuan ya? iya. Enggak, jadi anak saya pertama laki, yang kedua laki, ketiga pria, 4 pria. Oh. Yang jantan nggak ada. Aduh, gila, ayam kali jantan. Inilah contoh keluarga sukses nih. Keluarga Pak Beni Sulistiono. Meskipun bapaknya jenderal, baret merah, tapi pendidikan anak-anaknya. Ya, itu yang bekal paling penting untuk anak-anak kita. Karena Patut mereka dicontoh. akan hidup dengan pendidikan yang dia terima, pendidikannya. Itu bekal yang tidak bisa diambil orang, kan, Pak? Tapi sistem pendidikan di keluarga yang bawa terapan tangan besi atau? Tidak, Enggak ya? tidak. Karena mereka juga kan mulai dari kecil tidak bergaul dengan tentara di sekolahnya itu, dengan orang sipil. Tapi kan tiap hari ngeliat bapak. Wah, ini jam di luar, pulang nih. di luar rumah, begitu masuk rumah, ya sudah. Kita Gitu ya. Betul. Nah kalau raport jelek itu pasti ditegur. Ya raport jelek kita tanya kenapa jelek? Oh belajarnya kurang. Apa jelek? Pusat. Ya. Wis, tentara banget nih. Ya. Pak Beni. Aduh. Sebelum puas sih ngobrol nih. Saya tadi udah mau pakai jaket Kopassus tapi takut nggak enak. Gitu kan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Baik. Ngobrol untuk diterjemahkan kepada masyarakat bahwa pendidikan militer itu sebetulnya sama dengan perguruan tinggi gitu. Iya betul. Jadi orang pinter juga. Ya. Ini yang banyak Sesuai orang, kebutuhan. banyak orang yang ada stigma di Iya. sini nih. Iya. Wah ngapain jadi tentara lo? Iya. Ngapain lo jadi polisi? Iya. Kan nggak boleh gitu ya. Iya. Kan yang bikin negatif karena oknum-oknum. Siap. Jadi nggak bisa gitu. Nanti satu saat Bapak ini saya undang lagi untuk mempromosikan. Jangan ragu-ragu jadi tentara. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu kembali. Ragu-ragu kembali atau lo pergi ke negara lain. Pak sebelum kita pisah ya ada souvenir. Waduh. Ini
kalau pakai kaos ini malah adem. Adem. Namanya aja sofa panas. Sofa panas. Terima kasih Betul, banyak, Pak, ya. Pak Ari. Wah, ini kehormatan saya sudah diminta untuk menjadi narasumber di Sofa Panas. Sofa Panas. Mudah-mudahan, saya pikir tadi saya duduk itu sofanya panas. Ternyata makin enak di sini. Makin enak. Makin enak duduk. Bapak lupa. Nggak terasa. Di luar makin panas. Oh, jadi ini bagusnya memang dipakai di luar, Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak. Panas, ya. Sama-sama. Nanti kalau apa kita undang lagi, Pak ya. Baik. Oke. Siap. Siap. Pak Beni, Mas Siap. Turun, salaman Siap. lagi. Sama-sama. Iya. Oke. siap. Terima kasih. Salam komando, Pak. Komando. Oke. Ya, demikianlah bincang-bincang saya dengan narasumber yang istimewa untuk kali ini, Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat, asli Kopassus, baret merah, serem nggak? Pak Beni Sulistiono yang saat ini, Pak Beni Sulistiono SEMM, ya kan? Sekarang menjabat sebagai Vice President Security di Krakatau Sarana Property. Saya kembali kepada Chef Haryo. Oke, tadi obrolannya seru banget bareng saya Chef Haryo Pramu dan Bung Aris Darsono, dan tetap ikuti Sofa Panas di episode-episode berikutnya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.